tes mereka lolos di SNBP di Universitas Unla Warman. Nah, kakaknya ini di fakultas apa kak, boleh tahu? Kalau saya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan S1 Ilmu Gizi. Nah, kalau kak Fia? Kalau saya sendiri dari Fakultas Farmasi, teman-teman. Wow, hebat banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Mandakum. Kembali lagi di Jurnalistik Club bersama saya Muhammad Yusuf Saifullah sebagai host kita pada hari ini. Dan saya, Marsha Febrianti, sebagai host pada kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan kakak-kakak hebat yang mana mereka adalah mantan ketua dan sekretaris Jurnalistik Club 2024-2025. Boleh kenalkan diri, Kak? Boleh banget. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfia sebagai Ketua Jurnalistik pada tahun ajaran 2024 dan 2025. Dan halo semuanya, perkenalkan saya Asmisa Putri, saya sebagai Sekretaris Lama Jurnalistik Club di tahun 2024 dan tahun 2025. Nah, hari ini kita mengangkat tema obrolan Bareng alumni. Yeay. Nah, Sekarang di sini kita kedatangan kakak-kakak yang hebat nih guys. Di mana mereka tuh lulus SNBP di fakultas Yes. Unmul. Nah, lebih tepatnya lebih tepatnya universitas mereka lolos di SNBP di Universitas Unla Warman. Nah, kakaknya ini di fakultas apa kak, boleh tahu? Kalau saya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan S1 Ilmu Gizi. Nah, kalau kak Fia? Kalau saya sendiri dari Fakultas Farmasi, teman-teman. Wow, hebat banget ya. Bertepuk tangan dong guys buat kakak-kakaknya. Langsung aja lah kita ke pertanyaannya. Boleh. Kan kakak nih sudah lama nih menjabat jadi ketua dari jurnalistik ini. Ada nggak sih hal-hal yang ngebuat kakak down banget selama jadi ketua? Kalau down sih saya nggak pernah banget ngerasain itu. Cuman ada di titik kayak ngerasa kurang berperan gitu. Karena saya sendiri juga banyak banget kan ekskulnya. Jadi saya tuh agak ngerasa sedih sebenarnya. Jurnalistik ini belum bisa saya pegang penuh seutuhnya, bisa bangkit kayak ekskul yang lain gitu. Jadi saya berharap ketua selanjutnya bisa melanjutkan itu dengan baik. Oh, ya, mudahan Amin. Kalau Kak Asti sendiri bagaimana sebagai sekretaris? Sebenarnya nggak ada yang berat gitu ya, nggak ada yang bikin down gitu, dibawa enjoy aja semuanya, slow down. Terus itu juga paling pekerjaan sebagai sekretaris kan paling cuman kayak absen gitu. Jadi ya have fun aja sih selama di sini. Jadikan itu sebagai hal yang membuat saya berkembang banget di sini. Gitu. Nah, untuk Kak Fia nih, ada nggak kan kata kakak kan tadi banyak eskul baru kayak orang kayak ke kurang kesini nih. Ada nggak kayak apa sih ada yang kakak pengen kembangkan di jurnalistik, namun kakak gara-gara hal itu jadi nggak bisa terlaksana. Ada nggak kak? Banyak banget sih, terutama sama jumlah anggota gitu. Tapi sebenarnya lihat dari tahun-tahun lalu, tahun Berkembang ini gitu ya? lumayan berkembang gitu. Nggak sampai satu jari aja yang bisa dihitung, tapi bisa 2 jari yang dihitung gitu. Karena dulu Jadi zaman lumayan dulu, banget ya. Zaman dulu kan sedikit Kita banget. berapa ya? Oh iya, Cuma berdua doang. Kamu cuman berdua Aduh, doang, dua bayangin. orang. Iya. Tapi habis itu tambah Habis lagi. itu bertambah lagi. Bertambah Terus lagi, bertambah lagi. ada yang interest, yang tertarik gitu masuk. Nah, Gitu. Iya. Gitu sih. Dengan begitu kan cuma sedikit nih. Tapi gimana caranya kakak tuh bisa terlihat gitu kak?
Ya, Hmm, lebih ke dari ini sih, dari ini dari promosi gitu. promosi ekskul yang ada di demos ya. iya demos itu Hmm. kami buat semenarik mungkin supaya teman-teman bisa tertarik untuk ikut gabung ke jurnalistik club. Dan usahanya ternyata membuahkan hasil ya kak. Banyak yang Alhamdulillah. masuk. Iya, malahan baru-baru ada juga yang masuk kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Kak Asnim, ini ada nggak kan, kayak kadang tuh kalau ngerjakan ekskul jurnalistik nih, kadang gimana ya kayak gitulah, kayak kadang tuh tiba-tiba tuh kayak kita tuh kalau kita nggak turun tuh ngerasa nggak enak gitu, nah kayak misalnya kayak kita nih kayak dibutuhkan kayak gitu, ada nggak ngerasa gitu? Ya tentu ya, tapi selama ini saya berusaha untuk gak bolos gitu. Lebih ke kayak gimana caranya buat apa namanya membagi diri gitu, membelah diri meskipun punya ekskul yang banyak gitu. Tapi syukurnya nggak ada di hari yang sama kan. Kalau jurnalistik di hari Senin gitu. Jadi lebih ke kayak Jadwal ya. iya terjadwal, alhamdulillah hari Senin jurnalistik, hari Selasa ini gitu. Jadi ya begitu sih. Nah, buat Kak Asni juga ya, kan kakak kan dikenal lumayan aktif ya di MAN. Ya, sebanyak kan berdua ya, banyak lomba gitu kan. Nah, kalian berdua kan juga ikut ekskul banyak gitu. Bagaimana kan cara membagi waktu di saat kalian lagi lomba dan saat lagi ekskul? Kalau itu sih apa namanya ya lebih ke membagi diri gitu kan. Kalau misalnya kata bahasa ilmiahnya kayak amueba. Misalnya ya saya bilang ekskul saya itu teratur gitu. Hari Selasa jurnalistik, hari Selasa jurnalistik, Senin jurnalistik, Selasa Palang Merah Remaja, terus itu di hari Kamis English Club gitu. Terus juga kalau lomba kan nggak sebanyak di kelas 12, di kelas 11 gitu. Jadi iya lebih enjoy aja gitu. Pasti kalau misalnya ikut lomba juga lebih apa ya jadwalnya di siang hari di spend gitu. Jadi nggak ke sore. Gitu sih. Nah untuk Afianya juga gimana? Kalau saya sendiri sih kan ya sama juga beda-beda hari. Jadi saya masih bisa manage waktu dengan baik. Dan untuk lomba itu kan biasanya bimbingannya di sore hari. Jadi pas saya jadi ketua jurnalistik ini saya ambil 1 minggu bimbingan, 1 minggunya lagi jurnalistik, 1 minggu bimbingan. Pokoknya selama bimbingan itu selama 2 bulan kalau nggak salah pas OSN itu. Jadi ya gitu, saya manage-nya. Oh, dibagi-bagi biar bisa masuk dua-duanya, nggak kayak fokus ke satu aja. Keren banget guys. Nah. Jangan mereka dalam masuk Unmul. Nah, ini dalam kan ekskul banyak, kan juga kayak ikut lomba juga banyak. Nah, gimana dengan akademiknya kakak-kakak ini? Alhamdulillah saya sendiri dari semester 1 sampai 5 itu ranking 1 dan 2 terus. Wah, alhamdulillah banget. Satu guys. Contoh ya. Keren. Nah, untuk Asni? Kalau saya sih emang nggak sejago Via ya. Enggak. Tapi lebih ke sama pokoknya yang penting ngerjain tugas yang rajin gitu, nggak bolos tugas gitu. Yang penting apa namanya Tetap diutamakan ya tetap akademiknya. diutamakan akademik dibandingin non akademik gitu. Jadi sama-sama balance juga, nggak ada yang apa namanya jangan fokus apa namanya disibuk di satu position, di mana sibuk di bagian apa lomba non akademik gitu, benar. Jadi tetap apa namanya akademik di kelas itu tetap diutamain gitu. Jadi kalau misalnya guru nyariin tugas itu tetap ada gitu. Okay. Jadi nggak bakal ketinggalan ya tugasnya walaupun jadwalnya menumpuk. Iya, karena kan SNBP juga kan yang dilihat lebih ke akademik ya, Pi. Iya, lebih ke rapat juga gitu. Jadi percuma aja kalau misal punya sertif sebanyak apapun, tapi kalau misal akademiknya kurang, tetap sama aja bohong gitu sih. Yang dibilang BK juga mereka lebih lihat ke rapot. Iya sih. Betul banget. Wow. Keren banget ya kan. Tapi mereka ini benar-benar menginspirasi kita banget ya. Ya. Keren banget guys. Ada dong. Nggak mungkin nggak ada. Kalian kalian tuh selama ini tuh pernah nggak sih kayak merasa aku nggak pantas nih di posisi ini gitu, aku kayaknya nggak bisa deh kayak gini, aku nggak bisa deh
posisi yang lebih. Oh, Dia insecure gitu. duluan, insecure duluan. Kalau dari saya sendiri sih enggak, karena saya sudah mengusahakan semuanya supaya saya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi mustahil saya nggak bisa dapatkan ini. Itu guys, harus keras. Udah Oh. positif duluan ya. Oh, ya, Iya, positif benar. duluan. Keren guys. Manifesting. Manifesting. Bener. Kalau Kak Asni ada nggak? Ya sebenarnya 11-12 lebih kayak kamu mengusahakan, kita sering sebut terus, jadinya itu sebagai doa, terus kita harus ya lebih ke push our limits gitu, dorong aja sedikit aja kayak Jangan sampai down nih, ya dorong jangan sampai terus. down, dorong terus gitu ya. Jadiin kalau misalnya orang itu udah lebih hebat daripada kita duluan ya, jadi itu inspirasi aja gitu. Pasti via salah satu inspirasi aku. Masya Allah. Oh, Terus Masya kalian Allah. juga iya misalnya kayak siapapun yang keren-keren tuh jadi inspirasi saya gitu. Jadi Heeh. itu lah jadi apa api kita Dorongan, gitu, dorong Dorongan, kita dorongan gitu. kita Menyala. menyala. Mandi bos. Sesuai motonya menyala. Eh, Untuk Kak Fia sendiri nih, Apa itu? sama Kak Asni kan dulu ya. Iya, Apa sih boleh. persiapan untuk masuk fakultas yang akan masuk di Universitas Maulah Warman? Persiapannya kayak Abis kan planning dari misalnya dari jauh-jauh hari planningnya pengen masuk sini nih. Jadi usahakan apa kah gitu? Gitu. Ada nggak Kak? Balik lagi ke akademik dan non akademik. Jadi tetap itu harus seimbang ya guys. Nah, untuk ke fakultasnya sendiri sebenarnya saya itu nggak terfokus sama farmasi gitu. Jadi saya tuh pengennya kedokteran, fun fact nih. Fun fact-nya. Tapi karena satu dan lain hal saya berpikir lagi dan ternyata farmasi itu ya jodohnya. Jadi rezekinya. ya sudah ada. Rezekinya sudah ada di farmasi ternyata. Ya rencana Allah lebih baik teman-teman. Yes. Iya, bener banget, bener banget. Iya. Apa yang kita lakuin rencana Allah lebih baik. Bener, Masya Allah. bener banget. Nggak expect. Kalau Kalau Kak Asni gimana? Ya, bener sih kata Pia juga work life balance gitu. Jadi non akademik sama akademik itu harus balance, dua-duanya harus seimbang. Terus juga kalau saya persiapannya ibaratnya dari kelas 10 gitu mencari interest yang saya suka gitu. Apa sih yang dari dulu yang saya suka gitu? Apa sih yang saya tertarik dari dulu gitu kan. Dari kelas 10 terus ketemu lah di semester 2 ketemu interest ini, baru di kelas 11 gitu mulai aktif lagi gitu, mengusahakan semuanya, mulai belajar gitu. Terus ya di kelas 12 lebih ke kayak bimbang sih, pingin banget fakultas salah satu univ ini gitu kan. Tapi ini hal yang mustahil gitu mencapai univ ini karena mungkin nggak direstuin segala macam gitu. Tapi tetap di dalam hidup pasti harus ada plan A, plan B gitu. Jadi Ya. udah nyiapin plan A-nya. Kalau nggak bisa ini, oke, kita terjun ke plan B gitu sih. terplanning ya sudah ya Ya. dari kelas 10 jadinya. Ya, di kelas 10. Hmm. Bener sih. Nah, Kalian tuh ada nggak sih kayak apa ya pesan buat kita semua Bener. yang pokoknya yang harus bener-bener kita siapkan dari sekarang yang dari kelas 10 gitu untuk Oke, masuk oke. ke fakultas yang kita inginkan dan univ yang kita inginkan. Benar-benar. Oke, dari siapa dulu nih? Iya. Boleh. oke. Mungkin untuk kesan-pesannya dari adik-adik semua, adik-adik nih satu. Ya, memang iya dong. Alumni bos. Kakak alumni kita nih. Baru berapa hari? Seminggu. Satu minggu. Nah, untuk pesan dan kesannya mungkin teman-teman dan teman-teman aja deh ya, biar Oke, kelihatan oke. lebih muda gitu. Enggak. Menolak tua. Didengarin nih teman-teman. Nah, mungkin dari kelas 10 teman-teman bisa siapkan akademiknya. Pokoknya sebelum ulangan itu udah harus belajar, start duluan. Nah, usahain nilai itu tetap stabil. Kalau nggak bisa naik itu yang penting stabil aja. Jangan sampai itu nurun. Soalnya itu ngaruh banget ke SNBP nanti. Nah, terus jangan lupa juga sertifikatnya terus dikumpulkan. Apapun itu ikutin aja dulu. Soalnya di sini juga lumayan mudah juga dapetinnya. Gitu. Insya Allah kalau kalian berusaha, berdoa dan terus belajar, insya Allah kalian bisa. Nah, untuk Kak Catat Asni ya, nih. guys. Catat.
Catat. Oke, kalau buat saya sih benar ya tadi udah berulang kali kita bilang non akademik sama akademik itu harus seimbang. Terus juga dimana kalau misal ada suatu kesempatan gitu, opportunity, change segala macam itu harus ya kalian coba aja dulu try first gitu. Meskipun itu bukan bidang teman-teman, tapi teman-teman ya coba aja dulu dan kan bisa belajar gitu kan supaya bisa jadi expert ke depannya. Dan lagi ya sebenarnya banyak sih pesan yang bisa disampaikan gitu. Nggak apa-apa, keluarkan aja. Iya kan, Nah. apalagi ya lebih ke benar SNBP itu kan ngaruh banget sama nilai, jadi jangan males-malesan dari semester 1, semester 2 dan sampai semester seterusnya gitu. Dan saya sendiri gitu apa ya mereset semuanya terus merangkak dari dasar dan terus berkembang sampai saya di titik ini tuh sama sekali nggak mudah. Jadi buat teman-teman semua gitu yang udah sejauh ini kayak kalian-kalian yang mau belajar itu hebat-hebat banget. Jadi saya berharap dan besar harapan saya buat kalian semua nggak berhenti di titik ini gitu, tapi terus melangkah jauh gitu. Mau motivasi banget ya. Catat ya guys, jangan perlu dicatat. Nah, Ini diingatin. penting banget buat yang kita kelas 10 masih. Biar gimana kita tuh terarah, nggak kayak alah masih kelas 10 aja kok nggak segini itu ini tuh. Padahal itu kelas 10 tuh awal pondasi kalian. Benar, kayak ya apa namanya waktu itu adalah emas gitu kan, berharga banget. Berharga banget, jangan sia-siakan walaupun hanya kelas 10 gitu nah teman-teman. Jadi salah ya guys kalau bikinnya masih kelas 10 nih, main-main aja kayak gitu. Apalagi Iya. kalau banyak jam kos tuh. Oh. Bener banget sih. Lucu sekali. Mungkin sekian ya Kak obrol-obrol kita harian ini. Seru Hari ini. banget. Ya, seru nggak Kak? Lagi dong. Oh lagi. Mungkin lain-lain waktu lagi dong. Oke deh. 5 tahun lagi kita undang sekarang ketika kalian sudah menjadi Orang yang apa sukses. kita Amin. 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 Ini rating dulu nih berapa asik dan seru podcast hari ini. Oh my god. 1000 per 10.000. Wow, Karena banyak hostnya banget. nggak sih? Iya, hostnya nggak sih? Oh iya, narasumber itu hebat. Oke guys, sekian ya dari podcast kami hari ini. Mungkin banyak salah dari host kami. Mungkin mohon dimaafkan ya. Nah, dan juga pesan-pesannya dari kelas 12 ini mudahan Oh iya alumni lupa. Oh ya, alumni kelas 12. Nah, semoga bisa dipakai dan menjadi motivasi juga bagi teman-teman semua. Semangat ya dan sehat selalu. Kita tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.